Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan dengan judul mengenal lebih dekat terapi plasma kovalensen serta respon imun bawaan dan adaptif terhadap COVID-19 dengan dosen pengampu Ibu Heni Ekawati, PhD, APT, kelompok 10 dengan anggota Surya NIM 20, Dwina NIM 24, Clarissa NIM 26. Yang pertama, terapi plasma kovalensen untuk COVID-19. SARS-CoV-2 menyebabkan COVID-19 dan merupakan virus baru yang muncul yang bertanggung jawab atas pandemi global saat ini. Tidak ada vaksin, antibodi monoklonal, atau obat yang tersedia untuk SARS-CoV-2. Meskipun antibodi monoklonal, manusia telah menunjukkan janji lintas netralisasi untuk menargetkan epitop komunal pada virus SARS-CoV-1 dan 2 dan memiliki potensi untuk mencegah dan pengobatan COVID-19. Plasma kovalensen mengurangi viral load dan aman bila diberikan di Cina dalam wabah saat ini. Tidak ada efek samping parah yang dilaporkan dan transfusi plasma kovalensen pada penerimaan ini. Usia rata-rata dari populasi pasien adalah 62 tahun, rentang 53 hingga 72 tahun. 67,6% dari pasien adalah laki-laki dan 64,9% memiliki kondisi hidup berdampingan saat masuk ke percobaan. Saturasi oksigen di bawah 93% dan lebih dari 90% pasien menerima oksigen dan glukokortikoid pada saat masuk ke percobaan. Selanjutnya adalah respon imun bawaan terhadap COVID-19. Next. Sistem imun bawaan merupakan lini pertama dalam pertahanan inang untuk melawan mikroba dengan mekanisme yang ada sebelum terpapar. Komponen utama yaitu epitel, sel dendritik, fagosit, sel natural killer, sitokin, protein plasma, dan protein dari sistem komplement. Dua tipe reaksi utamanya yaitu inflamasi dan pertahanan antivirus menggunakan reseptor pengenalan pola terkait sel untuk mencapai PAMP atau DAMP. Next. Lalu pada respon imun bawaan terhadap SARS-CoV-2, protein struktural spike itu dikenali oleh ACE2 dan priming protein S oleh sel inang transmembran serin protease 2. PAMP dikenali oleh reseptor pengenalan pola atau PRR, termasuk reseptor seperti TLR, yaitu TLR3, 7, dan 8 yang diekspresikan dalam endosom sel imun bawaan. TLR7 dan 8 dapat memicu adanya jalur respon MYD88 yang terlibat untuk aktivasi dan translokasi faktor transkripsi NF-kB serta faktor regulasi interferon 3 dan 7 untuk transkripsi gen yang mengkode sitokin proinflamasi dan interferon tipe 1 dan 3. Lalu TLR3 berkontribusi melalui jalur TRIF terhadap respon protektif pada infeksi. Penginderaan virus replikasi juga terjadi oleh reseptor sitosolik RIG1 dan MDA5 dengan MAVS. Kemudian fosforilasi IRF3 dan 7 yang diperlukan untuk ekspresi interferon. Interferon 1 dan 3 akan menginduksi serta mengaktifasi monosit dan makrofag yang mengarah pada produksi interferon dan sitokin proinflamasi. Next. Selanjutnya, topik respon imun adaptif terhadap virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Imunitas adaptif ini ada imunitas humoral yang dimediasi limfosit B, dapat berdiferensiasi menjadi sel plasma, kemudian melepaskan antibodi. Limfosit B juga dapat menjadi sel B memori. Ada juga imunitas seluler yang dimediasi limfosit T, berdiferensiasi menjadi sel T helper, sel T sitotoksik, sel T regulator, dan sel T memori. Ini grafik respon imun terhadap SARS-CoV-2 dalam kondisi rata-rata pasien COVID-19. 3-7 minggu setelah infeksi, ada peningkatan IgG dan penurunan IgM. Setelah pemulihan, terdapat penurunan kadar IgG dan NAB, serta pengurangan sel TCD4+ dan CD8+ secara signifikan. Kekebalan jangka pendek dapat dengan produksi neutralizing antibody. Namun, kekebalan jangka panjang dan perlindungan reinfeksi terutama bergantung pada sel T dan sel B memori. Ada pengklasifikasian terkait potensi reinfeksi. Kasus pertama yaitu tanpa respon imun humoral atau memori, ini dapat terjadi reinfeksi. Kasus kedua yaitu imunitas humoral dan seluler yang rendah, ini juga berpotensi reinfeksi. Kasus ketiga yaitu imunitas humoral sangat aktif dan memori meningkat. Ini menunjukkan kekebalan jangka panjang. Kasus keempat yaitu imunitas humoral sangat aktif dan imunitas seluler rendah. Ini respon cepat terhadap reinfeksi, tetapi tidak untuk jangka panjang karena tidak ada memori. Ini referensi yang kami gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.